Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga di awal pertemuan kita di hari Rabu yang penuh dengan berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatannya, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan dari amal-amal saleh diterima dengan pahala yang sempurna dan menjadi penyebab peninggian derajat kita di surga. Dan juga semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, tidak terkecuali besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja, semuanya dimaafkan oleh Allah dengan kemahamurahannya, bahkan digantikan menjadi pahala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh hajat-hajat kita dunia dan di akhirat juga, serta Allah menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya, fitnah dan gangguan-gangguan di dunia ini, serta juga semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya juga mengajak agar sama-sama kita mendukung channel kita ini. Bagaimana Anda yang mengikuti acara ini, apalagi yang rutin mengikutinya, coba sebelum acara Anda melihat flyer, jadwal, kemudian Anda sebarluaskan di grup-grup WA Anda, di kenalan-kenalan Anda misalnya, atau mungkin Anda punya channel sehingga sama-sama bisa mengikuti acara pengajian. Jadi tadinya kita cuma mendapatkan pahala kita sendiri, kita bisa mendapatkan pahala orang lain. Menjalankan sabda Nabi SAW, kalau seandainya satu orang mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am, atau ya, unta merah. Pada saat itu harta yang paling baik. Dan juga apapun yang dikerjakan orang yang telah mendapatkan hidayah karena kita sebabnya, hanya dengan share, mengajak mereka misalnya, dengan ada fasilitas media seperti sekarang ini, apapun yang dia kerjakan setelah dapat hidayah, Anda akan panen pahalanya. Betapa banyak dan kemudahan yang Allah berikan, kenapa kita tidak maksimalkan? Ya. Jadi mari sama-sama kita dukung insya Allah channel kita ini dan semua channel-channel dakwah tentunya, dengan cara Anda men-share, ya, Anda like, Anda juga subscribe supaya selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya dari kami. Sebagaimana orang-orang juga banyak mengajak channel-channel mereka, walaupun bukan untuk dakwah, hal yang sama. Maka dalam hal dakwah lebih pantas seseorang dai mengajak para kaum muslimin untuk sama-sama mengikuti ceramah yang sedang disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semua. Baik, pada siang ini kita melanjutkan bahasan seperti biasa di hari Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam bab yang sama, bab ke-62, bab mengutamakan orang lain dan memberi bantuan, dan bagaimana ini merupakan akhlak yang sangat mendasar dari seorang muslim. Dan ini yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, agar kita tidak hidup sendirian. Kita menyadari kita ini adalah makhluk sosial. Kita hidup berbagi dengan orang lain. Bukan kita sibuk mengumpulkan harta, akhirnya muncul sifat bakhil atau pelit yang membuat bisa saja kita saling menumpahkan darah, menjatuhkan satu sama yang lain. Tapi kita justru saling berbagi. Sebagaimana sudah kita jelaskan panjang lebar tafsir atau makna daripada surah Al-Hasyr, ya, ayat 9 tentang ciri orang-orang Ansar di Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka memaksakan diri ya untuk memberikan orang-orang, mendahulukan orang-orang walaupun mereka punya kebutuhan. Ya, walaupun mereka membutuhkan, gitu ya. Dan sudah kita berikan banyak sekali contoh dalam masalah ini. Dan bagaimana di hadis pertama dalam bab ini nomor 569, baginda Nabi SAW pernah kedatangan orang dan butuh bantuan, maka beliau tidak pegang apa-apa. Beliau utus seorang sahabat menuju ke salah satu rumah, bahkan ke semua rumah istri-istri beliau. Maka jawaban para ummahatul mukminin, mereka tidak punya kecuali air saja. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat sambil mengatakan kepada mereka, siapa yang mau memuliakan orang ini? Ada sahabat yang mengatakan saya, kemudian sahabat itu kemudian memuliakan
tamunya, ya. Walaupun sahabat ini pada saat membawa ke rumahnya, yang di rumahnya hanya ada makanan anak-anaknya saja. Anak-anaknya pun belum makan, dia pun sama istrinya belum makan. Tapi dia menyuruh istrinya menyiapkan makanan untuk tamu tersebut, lalu mereka berlagak seakan-akan mereka ikut makan, padahal sebenarnya tidak. Lalu mereka padamkan ya pada saat itu sumbu api ya, atau penerang ya di rumah mereka. Dulu mereka pakai minyak zaitun, kemudian ada sumbu seperti tali atau wadah lah ya untuk dipakai bakar api, dan itu dipadamkan ya. Sekarang kan sudah ada lampu, alhamdulillah. Jadi seakan-akan mereka sudah kenyang dan tidur, padahal sebenarnya mereka kelaparan. Nah, di esok harinya Nabi SAW memuji sahabat ini sambil mengatakan dalam sabdanya ini yang terakhir kita pelajari ya, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Sungguhnya Allah kagum pada perbuatan kalian dalam menjamu tamu kalian semalam. Ya. Jadi walaupun mereka kelaparan, tapi karena untuk menghormati tamu, mereka mendahulukan tamunya. Nah ini disebutkan dalam hadis ini, dan Nabi SAW mengatakan Allah kagum, berarti memang bagian daripada perintah agama. Kita akan masuk hadis yang kita bahas pada siang ini, hadis nomor 570, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amu itsnaini kafil thalatha wa ta'amu thalathati kafil arba'ah." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, makanan yang disiapkan untuk 2 orang akan cukup untuk 3 orang. Makanan yang disiapkan untuk 3 orang maka akan cukup untuk 4 orang. Artinya, kapan seseorang di antara kita menghidangkan makanan karena Allah, maka Allah akan berkahi. Dan Allah akan cukupkan. Dalam riwayat Imam Muslim, dari Jabir radhiyallahu anhu, masih nomor hadis yang sama 570 ya. Dari Nabi SAW, ta'amul wahidi yakfi ithnaini, wa ta'amul ithnaini yakfi al-arba'ah, wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyah. Makanan 1 orang kalau dihidangkan akan cukup untuk 2 orang. Namun kalau dihidangkan untuk 2 orang, Allah akan buat cukup untuk 4 orang. Dan makanan yang dihidangkan untuk 4 orang, Allah akan buat cukup untuk 8 orang. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita yang pertama, adanya motivasi dari baginda Nabi SAW agar seorang Muslim selalu menjadi orang yang dermawan, selalu berderma, suka memberi, cintai bersedekah, teman-teman sekalian. Ini kata kunci luar biasa. Badan kita akan disehatkan oleh Allah. Kita akan diselamatkan dari segala macam bara bahaya. Rezeki kita akan bertambah. Kenapa nggak mau bersedekah? Bukankah Nabi SAW bersabda, ya, as-sadaqatu tudfi ghadab rahman wa tadfa'u an mitatis su. Sedekah itu bisa menghilangkan murkanya Allah dan menolak ya kematian buruk. Begitu juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kalian infakkan jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Nabi SAW menguatkan sambil mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi, kenapa kita tidak mau sedekah? Kenapa kita tidak mau dermawan? Kenapa masih ada orang yang minta kita tolak? Padahal sudah jelas-jelas manfaatnya besar sekali. Allah akan gantikan. Itu jenis investasi yang langsung dengan Rabbul Izza wal Jalal. Dengan Tuhan yang maha mulia. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mewasiatkan atau mengingatkan Bilal, jangan kau takut hai Bilal kepada Tuhan yang maha luas karunia-Nya. Tidak akan pernah habis stoknya. Sedekah. Beliau juga bersabda kepada salah satu sahabiat, mengatakan jangan kau tahan, maka Allah pun akan tahan. Beri saja. Itu kata kunci kebahagiaan. Kita juga akan plong. Rasa kasih sayang kita akan muncul. Ya. Banyak sekali manfaat. Allah akan ganti. Pahalanya besar melimpah. Diselamatkan dari mara bahaya. Kenapa tidak mau sedekah? Masih tanda tanya ini. Kenapa masih milih-milih siapa yang diberikan sedekah? Kasih saja. Siapa yang minta, kasih saja. Bukan tugas kita menilai orang. Kecuali jelas orang itu pendusta, dia akan pakai uang kita bermaksiat, baru kemudian kita tolak. Tapi kalau kita tidak tahu, kasih saja.
semua bisikan agar tidak bersedekah sehingga kita jadi pelit dan perhitungan di jalan Allah dari syaitan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tentang sedekah. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Oh nanti kau susah, nanti kau mau makan apa, nanti begitu dan begitu. Ditakut-takuti. Dan menyuruh kalian pada perbuatan fahsya. Fahsya sini bisa bermakna kikir. Menyuruh kalian untuk pelit. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa rahmah. Dan Allah justru dengan sedekah itu menjadikan kalian pengampunan dan juga kasih sayang dari sisinya. Lalu kenapa tidak bersedekah? Semoga Allah menjadikan kami orang yang pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan, begitu juga teman-teman mengikuti acara ini. Baik live ataupun siaran ulang. Ini kata kunci kebahagiaan teman-teman sekalian. Orang yang sedekah wajahnya selalu ceria, hatinya selalu gembira, disukai oleh orang, dicintai oleh Allah, diganti rezekinya, diselamatkan dari segala mara bahaya. Kurang apa lagi? Wahai orang yang masih selalu perhitungan dalam bersedekah. Kau mau kaya? Itulah kata kuncinya, saudaraku. Bahkan dalam hadits ini ditekankan, ya, kalau seandainya makanan itu diletakkan untuk satu orang, Allah akan berkahi karena niat disedekahkan untuk 2 orang. Kalau dihidangkan untuk 2 orang, Allah cukupkan untuk 4 orang. Dihidangkan 4 orang, Allah cukupkan untuk 8 orang. Double. Dan itu berlaku seterusnya. Faedah yang kedua, adanya keberkahan yang Allah berikan. Tergantung dengan kadar keikhlasan seseorang. Mana keberkahan artinya akan sangat banyak manfaatnya dan mencukupi. Ya. Kalau Anda niat bersedekah, subhanallah, ada orang kadang-kadang bersedekah walaupun sedikit, tapi karena ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Allah jadikan sedekah itu justru terus saja menjadi banyak berkah, mencukupi buat dia, mencukupi buat orang lain. Nanti akan kita kuatkan apa yang kami paparkan dengan hadis terakhir dalam bab ini. Baik, itu yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis selanjutnya nomor 571 berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun 'ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi 'ala man la dhahra lahu. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل." Ketika kami sedang dalam sebuah perjalanan safar bersama Rasulullah SAW atau bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengendarai unta. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal." Lalu Rasulullah SAW menyebutkan macam-macam harta hingga kami berpendapat bahwa tidak seorang pun di antara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini, teman-teman, kalau Anda renungi baik-baik apa yang baru kami bacakan dari hadis ini dan apa yang kami jelaskan tadi di awal pembukaan materi kita, akan sinkron, akan sejalan. Ternyata memang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi SAW berisikan agar kita menjadi dermawan, suka berbagi. Suka berbagi. Dan Nabi SAW menyuruh kita berbagi, teman-teman sekalian, bukan hanya kalau kita tidak suka. Saya nggak suka makan ini, maka saya bersedekah. Saya nggak suka dengan baju ini, maka saya bersedekah. Saya nggak suka dengan jam tangan ini, maka saya sedekahkan saja. Bukan begitu. Tapi justru, perhatikan sabda Nabi SAW, ya, barang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, dia punya mobil, punya motor, punya kelebihan, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Sedekah dengan kendaraanmu itu. Coba, pernah nggak kita berpikir, teman-teman, bersedekah dengan motor atau mobil? Ya? Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, dia punya bekal dalam perjalanan waktu itu, karena dalam safar ya, kelebihan daging, roti, madu, susu, air putih, apa saja, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak memiliki bekal. Bagi.
Cari orang yang tidak butuh. Jangan makan dan minum sendirian. Dan Nabi SAW sebutkan berbagai macam jenis harta, maksudnya ya, siapa yang punya baju, siapa yang punya sepatu, siapa yang beragam macam gitu. Sampai Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ya, sampai kami akhirnya seperti sepakat berpendapat semuanya, nggak akan ada kelebihan, ya, yang dimiliki, ya, tidak seorang pun di antara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Lebih kebutuhannya berarti punya orang lain. Coba. Ini ajaran Islam. Pelajaran pertama dari hadis, perintah untuk berderma, sekali lagi, bersedekah. Dan sedekah itu bukan disedekah, bukan yang dikeluarkan karena kita tidak butuh, tapi justru ya, bukan karena kita tidak suka, maaf. Tapi justru yang kita suka. Ya, sudah kami bacakan pada pertemuan yang lalu, kalau Anda masih ingat, surah Al-Baqarah. Dari ayat surah nomor 2 ayat 261 sampai 200, seingat saya 74 ya kalau tidak salah. Di antara ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala semua tentang sedekah, di antaranya Allah mengatakan, dan janganlah kalian bersedekah dengan sesuatu yang buruk dari milik kalian. Yang kalau kalian pun ditawarkan maka kalian tidak menerima kecuali dengan memincingkan mata seperti orang yang berat untuk menerima gitu. Itu jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Coba mulai belajar teman-teman sekalian bersedekah dengan hal yang terbaik yang kita miliki. Kita beli baju satu, beli baju yang sama serupa, sedekahkan. Kita beli sepatu yang kita suka, beli sepatu yang sama, kita sedekahkan. Itu yang luar biasa dalam sedekah. Kita makan satu restoran cocok, kita beli makanan yang serupa, kita berikan kepada tukang parkir, kita berikan kepada orang-orang fakir di jalan yang mungkin mereka tidak mungkin bisa membeli makanan tersebut karena mereka tidak punya uang, tidak cukup. Nah itu sedekah. Dan sedekah ini teman-teman harus dicintai, dan kita menganggap kita yang butuh. Jangan kita anggap bahwasanya ya, orang lain yang butuh. Kita yang butuh dengan sedekah itu. Kita yang butuh. Karena sedekah itu, misalnya kita keluarkan uang 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah, 1 miliar. Yang kita keluarkan itu. Sebenarnya secara kasat mata diberikan kepada orang ini kan. Dia pakai untuk kebutuhannya, bayar utangnya, segala macam. Selesai. Bagi dia. Tapi bagi kita tidak hilang tuh 1 miliar. Atau 100 juta. Atau 10 juta. Atau 1 juta. Atau 100.000. Atau 10.000. Atau 1.000 rupiah. Tidak hilang. Itu akan dibawa ke timbangan amal. Dan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masih ingat saya bacakan Al-Baqarah itu ya. Anda bisa kembali nanti ayat 261 kalau tidak salah sampai 274. Maksudnya sampainya. Kalau ayatnya dimulai dari 261 itu saya yakin insya Allah. Yang sudah kita bacakan pertemuan yang lalu ya. Bagaimana perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kata Allah SWT, seperti orang yang menanam sebuah benih, kemudian tumbuhlah ya, satu bulir. Setiap bulir itu memiliki muncullah satu tangkai itu memiliki ranting-ranting. Setiap ranting itu punya ada 100 butir ya, lagi biji di situ. Jadi banyak sekali faedahnya. Banyak sekali faedahnya ya. Supaya tidak ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan tadi, saya juga akan buka kembali ya Al-Baqarah untuk memastikan supaya yang belum sempat mengikuti pada pertemuan yang lalu bisa kembali ke dalam ayat ini gitu ya. 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi jelas kita. Dan ingat wasiat Allah Subhanahu wa taala kalau bersedekah jangan menyakiti orang yang menerima. Tak boleh kita sakiti hati mereka. Tak boleh kita menghina. Jangan riya.
Di ayat 262-nya Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adan lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Saya kan sudah bantu kamu, gini-gini gitu ya. Kurang lebih seperti itu dia ucapkan misalnya. Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Tidak nyebut-nyebut dan tidak menyakiti perasaan penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu juga mereka bersedih hati. Ya, jadi harus difahami ini. Anda bisa baca tentunya, ya, karena ini sudah kita baca yang lalu. Itu sampai ayat 274. Jadi tepat memang, subhanallah, Allah mudahkan dari 261 sampai 274. Ya saya tidak baca lagi karena ini sudah kita sebutkan yang lalu ya. Namun memang ada di antara ayat yang saya ingin titik beratkan di situ. Sebentar ya, saya pastikan lagi. Ya, di ayat 267. Coba Anda lihat 267-nya ya. Walaupun saya sarankan Anda membaca dari 261 sampai 274. Ulang-ulangin terus. Sampai Allah hilangkan rasa perhitungan dan pelit di jalan Allah itu. 267 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkan, keluarkan, sedekahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil bumi untukmu. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ini pilihan terbaik yang kita suka. Ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, Allah yang perintahkan ini maha kaya. Allah bisa balas itu, ganti. Dan maha terpuji. Dan maha terpuji. Ya. Kemudian 268-nya Allah bilang, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitanlah yang suka menakut-nakuti kalian pada saat mau sedekah dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Terjemahannya fahsya di sini khusus di ayat ini adalah kikir. Supaya tidak mau mengeluarkan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah yang suruh kalian bersedekah ini menjanjikan ya untuk kalian ampunan dan juga karunia atau rezeki darinya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu sangat luas karunianya dan maha mengetahui. Nah, jadi ini saya berharap sekali lagi tolong Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 selalu baca. Terutama bagi orang yang masih punya rasa perhitungan dan pelit ya untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu adanya perintah untuk bersedekah dan bagaimana seorang muslim selalu menjadi dermawan dan kita bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai. Ini penting. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri menutup riwayat penyampaian beliau dengan mengatakan, karena Nabi SAW suruh siapa yang punya tunggangan lebih kasih orang lain, siapa yang punya bekal kasih orang lain, disebutkan segala macam jenis harta, lalu beliau mengatakan setelah menyebutkan berbagai macam jenis harta, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sampai kami melihat tidak ada hak kami di atas kebutuhan kami. Mereka langsung mengamalkan itu. Jadi kita suruh berderma dan kita suruh berderma yang terbaik yang kita miliki. Mulai sekarang belajar untuk berderma lebih besar, lebih banyak, lebih bagus, lebih sempurna. Ya. Sudah kita bacakan tadi Al-Baqarah itu. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim sangat pekah dalam menerima perintah dan wasiat Nabi SAW. Mereka tidak ragu sama sekali untuk langsung menerima dan mengamalkan. Karena pada saat itu dari bahasa Abu Sa'id Al-Khudri sampai ya tidak seorang pun di antara kami berpendapat waktu itu, saya sudah sepakat nih kita langsung jalankan, kerjakan. Tidak seorang pun di antara kami berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Hadis selanjutnya 572. Ya. Hadis ini berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah. Faqalat nasajtuha bi yadayya li aksukaha. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها
فخرج إلينا وإنها إزاره فقال فلان اكسونيها ما أحسنها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألت لألبسها إنما سألت لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه. Terjemahannya, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kain burda tenunan. Kain burda, kain yang bagus, ditenun gitu. Dia berkata, saya menenun kain ini dengan kedua tangan saya sendiri untuk saya berikan kepada anda ya Rasulullah. Supaya Nabi pakai langsung. Ya. Maka Nabi SAW menerimanya karena memang beliau membutuhkannya. Maka beliau SAW keluar menemui kami dan burda tersebut beliau pakai sebagai sarung. Lalu ada seorang berkata kepada Nabi SAW, berikanlah apa yang anda kenakan ini kepadaku ya Rasulullah. Alangkah bagusnya burda itu, kain burda itu. Maka beliau SAW menjawab, ya. Lalu Nabi SAW duduk di majlis, kemudian pulang, lalu melipat kain burda itu, kemudian beliau mengirimkannya kepada orang tersebut tadi yang minta. Maka orang-orang berkata kepada orang yang minta tadi, kamu melakukan sesuatu yang tak pantas, tak patut gitu. Kain itu dipakai oleh Nabi SAW karena beliau sangat membutuhkannya. Lalu kamu memintanya, sedangkan kamu tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Lalu orang itu menjawab, demi Allah, aku tidak memintanya untuk aku pakai. Tetapi aku memintanya agar nanti menjadi kain kafanku. Kata Sahal radhiyallahu anhu, burda itu benar-benar menjadi kain kafan orang tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik teman-teman sekalian, hadits ini hadits yang sangat mulia. Ya. Hadits ini bagaimana seorang sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan tentang kondisi dan keadaan yang terjadi di masa itu. Kita sekaligus langsung masuk ke pelajaran pertama, yaitu bagaimana jelinya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan kisah ini. Sebagaimana juga tadi ya, di riwayat sebelumnya 571 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sangat jeli. Ini tadi tidak sempat kita masukkan dalam faidah hadis, harusnya masuk dalam faidah hadis ya. Karena kebanyakan orang langsung masuk ke inti yang dianggap faidah hadis. Padahal sebenarnya sikap beberapa orang sahabat dalam menyampaikan riwayat juga perlu dijadikan sebagai faidah hadis. Nah, faidah hadis di sini adalah keutamaan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang menceritakan kepada kita. Karena bisa saja dia langsung sampaikan Rasulullah SAW pernah menyedekahkan burdahnya kepada seorang sahabat. Selesai. Tapi kan dia datangkan ceritanya. Bagaimana ada seorang wanita yang datang, kemudian menawarkan kepada Nabi SAW burda yang dia tenun sendiri dengan tangannya. Lalu Nabi SAW menerima hadiah itu. Lalu kemudian Nabi SAW langsung pakai ya. Karena beliau membutuhkannya. Dan juga memberikan rasa gembira kepada orang yang memberi hadiah. Setelah itu Nabi SAW ditemui oleh seseorang, lalu orang itu langsung tiba-tiba minta. Padahal orang itu pun tahu kalau Nabi SAW baru pakai. Karena sifat Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang minta, maka beliau langsung mengiyakan. Setelah selesai beliau duduk di majlis di masjid beliau SAW, pulang ke rumah beliau lipat sarung tersebut, atau pakaian yang kain dijadikan sebagai sarung itu langsung beliau berikan kepada orang yang meminta tadi. Maka orang-orang pada menegur orang yang minta, kenapa kau minta? Padahal kau tahu sebenarnya Nabi SAW membutuhkannya. Dia bilang, saya demi Allah bukan minta untuk saya pakai, tapi saya ingin menjadikannya sebagai kafan karena Nabi sudah sempat memakainya. Seperti itu kurang lebih. Ini gambaran globalnya hadis. Kita coba korek mutiara daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, tentang salah satu bagian sedekah yang afdal adalah kalau seseorang ya, membuat dengan tangannya sendiri, hasil karyanya gitu. Ya. Ada sebuah riwayat lain, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri-istri beliau, ridwanullahi alaihinna, ummahatil mu'minin, nanti orang yang paling dahulu menyusulku kalau aku sudah meninggal di antara kalian adalah
yang paling panjang tangannya. Yang paling panjang tangannya. Ini yang difahami oleh para ummahatil mukminin, kata Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi SAW meninggal, kami hampir setiap ketemu mengukur tangan kami. Siapa yang lebih panjang gitu. Dan kami memahami maksud Nabi SAW justru setelah meninggalnya Zainab. Jadi Zainab istri Nabi SAW yang pertama mati setelah Nabi SAW. Dan ternyata memang dia adalah orang yang paling suka bersedekah dari hasil karyanya. Hasil tangannya. Ya, jadi disebutkan Zainab radhiyallahu anha ini kalau misalnya dia mau memberikan hadiah baju besi, misalnya baju perang, dia bukan membeli jadi, tapi dia buat sendiri. Nah ini punya nilai tersendiri. Tapi tentu tidak harus kita paksakan ya. Di saat kita mendapatkan ada satu restoran, ada satu toko pakaian, fashion misalnya, yang sudah bisa kita beli langsung kita kirim ke orang, maka itu juga boleh. Tapi di saat Anda bisa melakukannya, maka itu sangat baik. Makanya di sini bisa ya disisipkan keutamaan seorang istri yang memang sibuk masak buat suaminya, gitu kan. Membuatkan buat suaminya orang yang paling mulia, yang dia pantas muliakan bagi dia setelah dia di status istri adalah suaminya, gitu kan. Bagaimana orang ini dia tidak membiarkan selalu PRT yang menyiapkan minumnya, makannya, tapi dia bagaimana menyiapkan terutama ya bagian-bagian yang sensitif yang paling suami sukai, ya. Tidak ada salahnya seorang istri yang terjun untuk menggoreng tempe misalnya disukai oleh suami, atau mengulek sambal misalnya di saat dia ada waktu lowong, atau misalnya dia menyiapkan minuman, mengambil air dari dispenser misalnya yang memang ada gelas khusus suaminya, kan itu sangat baik. Itu dianggap kayak seperti dari hasil tangan ya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Karena wanita ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya telah membuat dari burdai dari hasil tenunan tangan saya sendiri. Lalu kemudian saya memberikan kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehnya bersedekah ya, kepada Nabi SAW, dan Nabi menerima sedekah itu di masa hidup beliau. Ya. Tapi beliau tidak menerima beliau tidak menerima sedekah, beliau menerima hadiah. Maaf, saya ralat ya. Jadi Nabi SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di sini karena ibu ini bukan bersedekah kepada Nabi SAW, tapi memberikan hadiah. Maka disebutkan dalam ciri Nabi SAW beliau menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Karena sedekah beliau menganggap adalah ya kotoran harta orang-orang gitu. Maka Nabi SAW menerima karena dalam bentuk hadiah. Di pelajaran kedua dari hadits adalah Nabi SAW menerima hadiah. Tapi beliau tidak menerima sedekah. Ya. Apalagi zakat ya. Jadi jelas sekali di sini adalah hadiah. Nah di sini kita ikutkan di mutiara yang kedua ini tentang Nabi SAW menerima hadiah. Ya, di mutiara yang ketiga mirip dengan ini, tapi anjuran agar seseorang muslim saling selalu memberikan hadiah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Bagi Anda yang menjadi satu suami, tanya diri Anda, ya, selama Anda hidup sekian tahun sama istri, apa saja yang sudah Anda berikan hadiah? Anda menjadi seorang istri, selama Anda jadi status istri, hadiah apa yang pernah Anda berikan kepada suami? Tidak harus mahal, tapi memberi hadiah ini sebab munculnya cinta kasih di antara kalian. Anda sebagai anak, sudah berapa kali Anda berikan hadiah buat orang tua Anda? Anda sebagai orang tua, sudah berapa kali Anda berikan hadiah buat anak-anak Anda? Anda sebagai saudara, berapa kali Anda berikan hadiah kepada saudara atau saudari Anda? Sebagai ponakan, memberikan kepada tante dan paman. Sebagai paman, memberikan pada ponakan. Sebagai tante kepada ponakan. Sepupu kepada sepupu. Kerabat pada kerabat. Teman pada teman. Tetangga pada tetangga. Muslim pada muslim yang lain. Atau bahkan sesama manusia. Sudah berapa kali Anda melakukan berbagi ini? Saling memberikan hadiah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga ya. Di pelajaran yang kedua adalah Nabi SAW menerima hadiah. Pelajaran ketiga adalah anjuran agar setiap muslim selalu saling memberikan hadiah satu sama yang lain. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana ada anjuran agar seseorang kalau diberikan hadiah oleh orang lain, dia menunjukkan kalau memang hadiah ini sudah saya terima. Gitu. Mungkin dengan mengenakan kalau pakaian, mungkin kalau makanan dia mencicipinya. Setelah itu kalau dia memberikan kepada orang lain tidak masalah.
itu sudah hak dia. Tetapi kan dia menunjukkan pada orang yang memberikan, ini loh rasa terima kasih saya sudah kenakan ya. Nah, itu sangat baik kalau pakai, misalnya kalau makanan kita icipin ya, misalnya kita makan, itu pasti akan menggembirakan orang yang memberi hadiah tersebut. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan. Ini pelajaran penting ya. Dan ini memang ciri khas Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang sahabat ya. Kalau Nabi SAW itu tidak pernah menolak permintaan orang. Beliau selalu memberi. Sampai di sini pun beliau baru mengenakan sesuatu yang baru diberikan. Ya, Anda baru pakai sarung. Kan ini kain burda ini Nabi jadikan sebagai sarung beliau. Baru Nabi pakai. Kalau Anda baru pakai baju kemeja, Anda baru pakai gamis, Anda baru pakai abaya, Anda baru pakai kopi ya, tiba-tiba ada orang, bagus ya. Kedermawanan itu terlihat pada saat kita memberikan. Silakan kalau memang mau ambil boleh. Nah itu luar biasa gitu ya. Tapi siapa yang akan melakukan ini? Kalau ada orang yang Allah berikan hidayah gitu ya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bagaimana kita bersangka baik kepada sahabat yang meminta. Sebenarnya kan membuka pintu minta-minta tidak boleh ya. Karena Nabi SAW sudah sampaikan di beberapa hadis yang sudah pernah kita sampaikan tentang larangan mengemis, tidak boleh. Mengemis itu meminta-minta. Apalagi dalam kondisi mampu gitu. Kita bersangka baik, kemungkinan sahabat ini memang tidak punya kemampuan. Dan juga disebutkan sebab dalam hadis ini, dia bilang saya juga minta kepada Nabi SAW bukan untuk saya pakai. Tapi untuk saya jadikan sebagai kafan. Nah ini boleh dilakukan ya kalau dari Nabi SAW. Karena dalam riwayat ini, tidak ada teguran Nabi SAW. Padahal sampai kepada Nabi kalau sahabat ini akan jadikan sebagai kain kafannya gitu. Tapi tidak terjadi pada orang-orang umumnya. Karena ini kekhususan Nabi SAW. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan hadis terakhir dalam bab kita ini. Yaitu hadis nomor 573. Baik, kita bacakan hadis nomor 573. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Innal ash'ariyin idza armalu fil gazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin, ya, ini suku, ya. Apabila bekal mereka dalam perang habis, atau hampir habis, atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain, kemudian mereka membagi rata di antara mereka dalam satu wadah. Mereka itu adalah dari golonganku dan aku adalah golongan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman jelas sekali maknanya. Ya. Bagaimana Nabi SAW memuji suku Asy'ari yang ada di Madinah. Mereka punya ciri khas sendiri dan mereka jadikan sebagai sebuah kebiasaan, habit di antara mereka. Yaitu kalau mereka pergi berperang, kalau mereka bawa bekal dan ternyata bekal mereka sudah menipis, ya, maka mereka mengumpulkan semua dari suku Asy'ari ini, semua dikumpulkan di satu kain, kemudian mereka membagi rata. Jadi misalnya, si A masih punya 5 potong roti, si B punya 3 potong roti, si C punya cuma 1 potong roti, si D mungkin sudah tidak ada rotinya sama sekali. Mereka kumpulin, lalu mereka potong, lalu mereka bagi rata. Sehingga yang punya 4 akan dapat sama dengan yang tidak punya sama sekali roti. Begitu juga pada saat mereka berada di kota Madinah, karena mereka penduduk Madinah, di saat mereka temukan bekal makanan mereka di suku itu mulai berkurang, ya, anak-anak mereka butuh makanan, mereka rembukin, lalu mereka kumpulin semua makanan yang ada di suku itu di satu wadah, kemudian mereka bagi rata. Sehingga semua akan dapat sama. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, mereka golonganku dan aku bagian daripada mereka. Jadi makna hadis sangat jelas. Kita bisa ambil pelajaran pertama dari hadis ini adalah keutamaan suku Al-Asy'ari yang disebutkan di sini.
Al-Asy'ariyin, ya. Ini jamak ya, tapi memang mereka suku ini terkenal sekali, mereka dermawan dan suka gotong royong, saling bantu membantu. Nah, keutamaan suku ini disebutkan dalam hadis ini secara khusus, dan Nabi SAW sebutkan nama suku mereka agar jelas. Kalau suku inilah yang kalian contohi, ya seperti itu. Dari keutamaan mereka itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dianjurkan agar tidak membiarkan orang di sekitar kita, terutama yang punya hubungan kerabat atau yang sangat dekat pintunya dengan kita, atau satu suku, atau satu kota, ya, satu desa, satu kecamatan, satu kelurahan, ya, satu RT, RW, untuk tidak ada orang miskin dan orang susah di sana. Bukan orang miskin, tidak ada orang yang kesulitan. Kenapa? Karena selalu saja kalau ada orang yang sudah mulai kesulitan, maka mereka rembukin, mereka kumpulin bekal mereka lalu dibagi rata. Sehingga orang yang punya kemampuan pun di antara mereka akan punya bekal tersisa untuk kebutuhannya, sama dengan orang yang sudah kehabisan bekal. Maka ini anjuran Nabi SAW agar kita berbuat seperti ini. Maksudnya bagaimana kita selalu berbagi dan tidak membiarkan ada orang yang di sekitar kita terutama yang kekurangan. Contoh yang lain misalnya, Anda lagi mau makan. Anda beli satu porsi makanan. Lagi duduk di restoran, mungkin ada kaca di dekat Anda duduk dekat kaca, pinggir jalan, tiba-tiba ada orang miskin lewat, memberikan isyarat minta makan. Apa yang Anda lakukan? Cuekin? Buang muka? Tidak, saudaraku. Kalau Anda pengikut Nabi SAW, Anda tidak akan bisa memasukkan suapan makanan tersebut sampai Anda berbagi dengan orang tersebut. Anda pasti akan berbagi dengan dia. Maka segera kalau Anda tidak mampu belikan porsi yang sama, Anda bagi makanan tersebut, Anda sisipkan buat dia dan Anda berikan kepada dia. Ini termasuk aplikasi daripada hadis ini. Ada orang Anda temukan di masjid, Anda lagi sholat atau di musola dekat rumah Anda, bajunya itu terus yang dipakai. Gak ada salahnya Anda tanya, ya. Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya yang kelihatan agak kumuh gitu ya. Itu bukan menghina tapi menanyakan kepada dia. Ada apa? Ada pakaian lain. Kok saya sering lihat pakai baju ini saja? Kok dia mengatakan memang saya tidak punya kecuali ini. Anda tidak usah tunda kesempatan emas untuk melakukan kebaikan pada dia. Anda langsung pulang ke rumah, ambil pakaian, bukan pilih. Anda ambil pakaian Anda, berikan kepada dia. Anda berbagi kepada dia. Sebagai ya aplikasi daripada apa yang Nabi SAW sampaikan di sini. Sehingga tidak ada orang di sekitar kita yang tidak memiliki gitu. Minimal dia akan sama dengan kita. Ini mutiara yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana Nabi SAW memastikan umat Islam yang suka berbagi seperti ini, sehingga tidak ada lagi orang yang di sekitar dia yang butuh karena selalu berbagi, bahkan disamakan. Perhatikan perilaku suku Asy'ari ini. Mereka kumpulkan semua bekal yang ada berapa kakak nih dalam satu suku itu, kemudian mereka bagi rata setelah itu. Semua bekal makanan yang ada dikumpulin. Dan ini hal yang luar biasa. Dan Nabi SAW pastikan itu golonganku dan aku termasuk dari mereka. Maksudnya aku pun mendukung dan aku suka dengan perbuatan itu. Nah, kalau Anda mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan Anda membiarkan ada orang di sekitar Anda justru tidak mendapatkan sama sekali kebutuhan dasar dia. Jadi ini hal mendasar yang harus kita fahami dari hadis ini tentunya teman-teman sekalian. Dan insya Allah kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang bab ke-63, masalah bab berlomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak apa-apa yang membawa berkah.